Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, dalam hari puasa pertama ini kita akan sedikit membahas mengenai diglosia. Baiklah, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Fikihullah yang berisikan Irma Sari, Apriani, dan Ahmad Nurullah akan mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan disimak ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian diglosia. Kata diglosia berasal dari bahasa Perancis yaitu diglosi. Dalam pandangan Ferguson, menggunakan istilah diglosia untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing negara yang mempunyai pilihan tertentu. Baiklah, selanjutnya adalah implikasi diglosia. Dalam bidang pemikiran, pengaruh buruk diglosia itu tampak pada perhatian yang lebih pada bahasa sebagai ekspresi media, ekspedisi isi atau substansi pemikiran, ketika seorang memikirkan gagasan-gagasannya. Waktu mereka banyak tersita hanya untuk menilai kesohihan gramatikal tulisan dan kesesuaiannya dengan aturan-aturan bahasa yang berlaku. Kasus yang sama juga menjadi kasus yang dialami oleh para penyiar, penceramah, dan dosen ketika memberikan orasi spontan. Perhatian mereka lebih tercurahkan pada syakel, bentuk formal, dibandingkan dengan al-makna, substansi.
Oke, di sini saya akan memaparkan sedikit pengetahuan saya dan sini masuk pada tanggapan peneliti. Menurut Al-Hajj, karangan pada tahun 1976, penilaian diglosia sebagai kelanjutan dualisme akal dan perasaan pada manusia. Dalam setiap bahasa selalu ditemui bahasa am dan bahasa fasih, meskipun intensitasnya dapat berbeda satu sama lain. Bahkan menurut Fariha pada tahun 1955 memandang diglosia antara Fusha dan Amiyah dalam masyarakat Arab modern diterangi dampak negatif yang telah merambah ke berbagai bidang. Dan respon terhadap penghapusan diglosia. Ada perbedaan pandangan antar ilmuwan dalam mencikapi diglosia. Secara umum, pandangan itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama yakni pandangan yang menyatakan bahwa diglosia sebagai bagian dari perkembangan peradaban manusia. Dan sedangkan kelompok kedua yang menyatakan pandangan yang menganggapnya sebagai dalam kutip musibah besar. Karangan Yakub pada tahun 1982. Salah satu bukti yang diajukan pandangan kedua ini adalah kebingungan yang melayani siswa di dalam dan di luar sekolah. Di sekolah, seseorang siswa dituntut untuk menggunakan bahasa Fusha, sedangkan di luar sekolah mereka lebih banyak menggunakan bahasa Amiyah.
Seruan bahasa Amiyah. Seruan untuk menggunakan bahasa Amiyah sebagai ganti bahasa Prusia ini muncul pada tahun 1881 yang dipelopori oleh seorang berkebangsaan Jerman, Dr. Wilhelm Spitzer, direktur Dar al-Kutub Mesir saat itu. Seruan itu ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul Qawaid al-Arabiyyah al-Amiyah di Mesir. Pada tahun yang sama, majalah Al-Muqatab mengembangkan perlunya ilmiah menggunakan bahasa yang digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari. Menurut majalah ini, perbedaan antara bahasa lisan dan tulisan di masyarakat adalah penyebab ketertinggalan mereka. Seruan ini telah memancing kajian dan diskusi yang hangat di kalangan para pemikir. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun ada kesalahan. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Baiklah, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.